Halo teman, selamat datang di channel Keng 05. Seperti biasa, di video kali ini saya akan kembali membahas alur cerita film India, dan film yang akan dibahas kali ini berjudul King of Kota. Ceritakan sebuah kelompok gangster yang hancur dan berpecah. Sang Alpa yang putus cinta memutuskan untuk meninggalkan kota dan pergi ke daerah yang sangat jauh. Namun 10 tahun kemudian adik Sang Alpa terancam keselamatannya. Sang Alpa ini pun kembali ke kota untuk menyelamatkan adiknya. Bukan hanya itu, ia juga menyelesaikan pertarungan terakhirnya yang tertunda selama 10 tahun. Lalu bagaimanakah kisah selengkapnya? Buat kalian yang ingin tahu alur cerita film King of Kota, jangan kemana-mana, di sini aja. Pada tahun 1986, Piala Dunia sedang diadakan. Seseorang bernama Raju sangat mengidolai Maradona. Raju bersama Kanan dan teman-temannya sangat menggemari sepak bola. Bahkan Raju mendirikan sebuah klub di daerahnya. Meskipun begitu, pekerjaan yang sebenarnya dari Raju adalah seorang gangster. Ia dan teman-temannya menyelesaikan masalah yang terjadi pada seseorang. Tapi hanya orang kaya saja yang dimintai bayaran yang sangat mahal. Sedangkan bagi orang yang tak punya, Raju akan membantu secara cuma-cuma. Walaupun seorang gangster, Raju dianggap sebagai pahlawan oleh penduduk kota. Raju bisa minum dan mabuk-mabukan, akan tetapi ia tak pernah menggunakan obat-obatan terlarang. Raju memiliki saingan, yakni seorang mafia bernama Ranjit. Ranjit adalah pengedar obat-obatan, sedangkan Raju tak pernah membiarkan hal itu. Raju sangat menentang pengedaran narkotika dikarenakan ia memiliki kekasih bernama Tara yang tak suka dengan obat-obatan terlarang. Modern poetry ഉണ്ട്. Raju juga memiliki seorang adik. Raju begitu menyayangi adiknya karena kedua orang tua Raju tak mau mengakui Raju sebagai anak mereka. Ayah dan ibunya bahkan tak mau berbicara dengan Raju. Adiknya Raju, yakni Ponu, adalah satu-satunya keluarga yang mau mengakui Raju. Di suatu hari, adik sepupu Ranjit mencari gara-gara pada Raju, dan Raju pun menghabisi sepupu Ranjit tersebut. Ranjit sangat marah dan ingin balas dendam. Akan tetapi dengan santainya Raju datang ke markas Ranjit. Raju mengaku bila ia yang telah menghabisi sepupu Ranjit, dan apabila ada yang ingin balas dendam silahkan maju, ucap Raju. Meskipun ada banyak anak buah Ranjit di sana, mereka semua diam saja. Tak ada yang berani melawan Raju. Itu adalah pilihan yang tepat bagi Ranjit dan anak buahnya. Karena jika ada seseorang yang memprovokasi Raju, maka orang itu sepertinya telah bosan hidup. Ranjit saat itu meminta agar Raju pergi dari sana. Ranjit yang katanya mau balas dendam, tetapi ketika Raju ada di depannya, ia bahkan tak mengangkat senjatanya. Raju hanya tertawa dan ia pergi. You will get first class. Dari menyelesaikan masalah orang kaya, Raju mendapat banyak uang, tapi tak pernah ada yang terkumpul. Raju memiliki teori, yaitu setiap hari adalah perayaan. Di suatu malam, Raju makan berdua dengan Tara. Waktu itu suasananya sangat romantis dan Raju juga merayu Tara. Tara hanya tersenyum melihat dan mendengar gombalan Raju. Mereka nampak seperti dua orang yang sedang jatuh cinta. Setelahnya Raju mengantar Tara pulang, dan di depan rumah sudah ada ayah Tara yang menunggu. Raju pun bertanya apakah Tara belum memberitahu ayahnya tentang mereka. Tara menjawab sudah, dan ayahnya tak masalah dengan hal itu. Good night. Tara masuk ke rumah dan Raju bertanya pada ayah Tara apakah mereka terlambat dan kemalaman. Ayah Tara bilang tidak, ia keluar karena ingin mencari angin di dalam gerah, katanya. Raju hanya tersenyum dan ia membunyikan klakson. Tara langsung keluar ke balkon dan sepasang kekasih itu pun saling tersenyum ketika melihat satu sama lain. Di suatu malam, klub sepak bola milik Raju melakukan pertandingan. Singkat cerita, pertandingan sepak bola itu sudah ada di babak kedua dan permainan berimbang. Skornya adalah 3-3. Tim Raju, yakni Winners Kota, mendapatkan peluang di depan gawang. Namun sahabat Raju yang bernama Kanan enggan mengoper bolanya pada Raju. Kanan memilih syuting dan alhasil bolanya melambung. Kedudukan tak berubah. Adik kecil Raju, yakni Punam, datang untuk melihat kakaknya bertanding. Adik Raju masuk ke lapangan dan Raju yang melihat Ponu datang terkejut dan bertanya apakah orang rumah tahu Ponu datang ke sana. Ponu hanya tersenyum dan memeluk kakaknya.
Penalty. Tiba-tiba datanglah Ibu Ponu dan langsung mengambil Ponu dari Raju. Ibu Raju tak mau Ponu dekat-dekat dengan Raju karena ditakutkan Ponu akan menjadi orang yang berperilaku buruk seperti kakaknya. Kanan menyuruh Raju untuk membiarkannya saja dan melanjutkan pertandingan. Akhirnya Raju kembali bermain dan di 10 menit terakhir Winners Kota mampu mencetak gol kemenangan lewat sepakan Raju. Semua orang merayakannya termasuk Tara. Tapi tiba-tiba datanglah seorang lelaki dari Bombay yang menemui Tara. Dan Tara tersenyum ketika melihatnya. Ternyata ia adalah teman Tara di kampus dahulu. Mereka berdua lalu berbicara di perpustakaan yang dikelola oleh Tara. Tiba-tiba datanglah Raju. Tara pun langsung menyuruh temannya untuk pergi karena ia takut Raju akan marah. Raju masuk ke perpustakaan itu bersama temannya yang bernama Tony. Ia beralasan jika Tony membutuhkan buku. Setelahnya Tony keluar dan membiarkan Raju berbicara dengan kekasihnya itu. Raju yang mendekati Tara dan mengajak Tara berkencan dilihat oleh teman Tara yang berkacamata itu. Ia kesal dan sengaja menjatuhkan buku-buku. Raju marah dan langsung memarahi teman Tara karena mengganggunya, padahal ia sedang romantis-romantisan dengan kekasihnya. Raju menyuruh lelaki itu untuk pergi. Tara pun langsung menyuruh temannya meninggalkan tempat itu karena Raju sangat berbahaya bila dilawan. Raju lalu melemparkan buku dan menyuruh lelaki berkacamata untuk mengambilnya. Teman Tara itu pun mengambil buku tersebut dan setelahnya ia pergi. Raju kemudian meminta maaf pada Tara karena bersikap keras. Tara bisa mengerti dan ia bertanya, bagaimana jika lelaki itu tak mengambil bukunya tadi? Apa yang akan Raju lakukan? Raju menjawab ia akan menyebutnya seorang jantan. Tara hanya tersenyum mendengarnya. Setelahnya Raju berkata, tapi lelaki tadi tak mau hidup untuk mendengarnya. Bagi Raju, cinta itu seperti cahaya penuntun bagi seseorang yang tersesat dalam kegelapan, semacam pembebasan. Di suatu hari, Raju sedang minum-minum bersama teman-temannya. Waktu itu Kanan bertanya mengapa mereka tak memperluas kekuasaan mereka. Raju menanyakan memang apa yang salah dengan ini. Kanan bilang mereka menghasilkan banyak uang tapi tabungan mereka nol. Raju pun berkata agar Kanan tak memikirkan hari esok. Memikirkannya hanya akan membunuh ketenangan pikiran mereka hari ini. Semua teman Raju bersorak setuju dengan perkataan Raju. Kanan lalu bilang jika bisnis obat-obatan terlarang milik Ranjit semakin bagus dan Ranjit menghasilkan banyak uang. Kanan bertanya apakah mereka harus menyerah demi Tara. Raju langsung terbangun dan berkata dengan keras, itu harus. Kota tak boleh memiliki sesuatu yang tak Tara sukai. Suasana menjadi tegang karena Raju berteriak. Raju kemudian bilang pada sahabatnya dengan lebih lembut, suatu hari ketika Kanan jatuh cinta ia akan mengetahuinya. Semuanya jadi tertawa. Tiba-tiba saja adik Raju yakni Ponu datang dan ingin merayakan ulang tahunnya dengan kakaknya. Raju pun dengan senang hati merayakan ulang tahun Ponu bersama teman-temannya. Setelah itu mereka nonton kartun bersama. Teman-teman Raju yang sudah dewasa tentunya tak terhibur dengan sebuah kartun. Hanya Ponu saja yang tertawa saat itu. Namun Raju langsung menyuruh teman-temannya untuk ikut tertawa. Kanan dan yang lainnya pun melakukannya walaupun hanya berpura-pura. Tiba-tiba saja Raju ditelepon oleh seseorang dan dikabari bila terjadi masalah di pasar. Raju lalu pergi dan ia menitipkan adiknya pada Kanan. Ia menyuruh Kanan untuk mengantar Ponu pulang. Akan tetapi saat itu ibu Raju datang dan ia membawa pulang Ponu dengan paksa. Ibu Raju itu bahkan berbuat kasar pada adik Raju. Kanan yang melihatnya pun berusaha menghentikannya. Tapi tiba-tiba ayah Raju datang dan ia tak terima Kanan berbuat kasar pada istrinya. Padahal yang dilakukan Kanan hanyalah menghentikan perbuatan buruk ibu Raju. Kanan yang digampari oleh ayah Raju menendang untuk membalas. Ayah Raju lalu kembali menyerang Kanan dan Kanan yang mengeluarkan senjata malah terkena senjatanya sendiri. Raju yang tak terima temannya disakiti oleh ayahnya pulang. Ia marah-marah namun Raju langsung dihajar oleh ayahnya sendiri. Ternyata ayah Raju lebih berbahaya dari Raju itu sendiri. Dahulu ayah Raju juga seorang preman. Raju yang tak bisa melawan ayahnya sendiri pergi ke rumah Kanan. Ia menanyakan keadaan Kanan dan Raju juga menyuapi sahabatnya tersebut. Raju bilang ia mendengar Kanan menendang ayah Raju.
Kanan hanya terdiam, ia takut bila Raju marah padanya. Akan tetapi Raju ternyata malah tersenyum dan ia tak marah karena tindakan ayah Raju itu juga buruk. ഒരു കൊത്തരവി അയാൾക്കത് വേണം. Di suatu hari, anak buah Ranjit datang ke markas Raju and Gang. Mereka melemparkan sesuatu pada Raju dan itu ternyata adalah sebuah foto dari Tara dan temannya yang berasal dari Bombay. Mereka terlihat mesra. Raju yang melihatnya langsung naik pitam dan ia pergi ke tempat di foto itu diambil. Itu adalah sebuah pantai di daerah kekuasaan Ranjit. Ranjit yang memberi informasi itu pada Raju telah menangkap Tara, sedangkan lelaki dari Bombay itu telah kabur. Raju yang sangat marah mengeluarkan senjatanya. Waktu itu Tara bilang jika ia tak memiliki keberanian untuk menolak Raju, karena Raju adalah orang yang berkuasa di kota. Tara tak bermaksud menipu Raju. Ranjit yang sebenarnya bermusuhan dengan Raju dikarenakan Tara yang tak suka peredaran obat-obatan di kota mengambil kesempatan. Ia memprovokasi Raju agar ia menghabisi saja pengkhianat itu. Ranjit memaksa Tara untuk menggunakan obat-obatan. Raju malah tak terima, meskipun ia ditipu oleh Tara, tetap saja ia masih mencintai Tara dan ia menghajar Ranjit. Raju menghabisi para anak buah Ranjit yang menyerangnya. Raju yang marah karena pengkhianatan Tara melampiaskan amarahnya pada anak buah Ranjit. Ranjit yang melihat anak buahnya dihabisi Raju ketakutan dan ia tak berani berkata apa-apa lagi. Ia hanya terdiam. Setelahnya Raju mengantar Tara pulang dan dengan emosi Raju menyuruh Tara untuk keluar dari mobilnya. Raju yang putus cinta tak melakukan apapun, ia hanya minum-minum terus. Ia tak bekerja dan geng Raju mulai terpecah. Melihat kondisi Raju yang terlihat lemah, teman-temannya takut bila para musuh mereka akan menyerang dan menghabisi mereka. Akhirnya mereka pergi dan meninggalkan Raju sendirian, termasuk Kanan. Kanan pergi bergabung dengan Ranjit. Kanan langsung diperintahkan untuk mengirim barang terlarang milik Ranjit. Sedangkan Ranjit yang mengetahui Raju dalam kondisi yang buruk langsung mengirim anak buahnya untuk melenyapkan Raju. Tapi waktu itu anak Ranjit mengabari bila teman-temannya yang mendatangi tempat Raju telah dihabisi oleh Raju semuanya. Kanan membawa barang terlarang itu menggunakan sepeda motor. Saat memasuki terowongan ada Raju yang duduk di depan mobilnya. Kanan menghentikan motornya dan Raju langsung bertanya dari mana Kanan dan apa yang ia bawa. Kanan hanya menjawab jika itu bukan urusan Raju dan Kanan ingin pergi. Tapi Raju langsung mendorong Kanan. Ia mengambil paket yang dibawa Kanan dan membukanya. Raju yang melihat isi paketnya sangat marah karena sahabat terdekatnya berkhianat juga pada Raju. Raju pun mengajar temannya itu. Ia memukuli Kanan dengan parah. Raju benar-benar hancur. Ia tak dianggap oleh keluarganya, lalu sekarang pacar dan sahabatnya mengkhianatinya. Ibu Raju yang melihat anaknya terus minum dan mabuk-mabukan tak jelas, menyuruh Raju untuk meninggalkan kota dan pergi ke tempat yang jauh. Ia tak mau Raju menjadi pengaruh buruk bagi adiknya. Raju yang tak ada harapan di tempat itu menuruti perkataan ibunya dan akhirnya Raju meninggalkan kota. Diceritakan 10 tahun telah berlalu sejak kepergian Raju dari kota. Geng Raju kini berjalan sendiri-sendiri. Kanan menikah dengan putri tiri Ranjit dan menjadi penguasa baru di kota. Lalu Tony menjadi seorang polisi. Kota lalu kedatangan inspektur baru bernama Sahul. Sahul kesulitan menghadapi Kanan yang saat ini berkuasa di kota. Tidak seperti Raju, Kanan sangat berbahaya. Ia lebih kejam dan membuat para penduduk kota ketakutan. Tony sebagai polisi lalu memberitahu tentang Raju yang dahulu berkuasa di kota kepada atasannya. Raju adalah satu-satunya yang bisa menghadapi Kanan, ucap Tony. Tony menceritakan pada Pak Sahul tentang semua kisah persahabatan Raju dan Kanan dahulu, sampai akhirnya berubah menjadi permusuhan. Pak Sahul yang mendengar cerita tentang kehebatan Raju langsung memerintahkan Tony untuk memberi pesan pada Raju agar ia segera kembali ke kota. Isi pesannya adalah adik Raju dalam bahaya. Itu dikarenakan adik Raju yaitu Pono berpacaran dengan adik ipar Kanan yang bernama Jinu. Di siang hari Jinu yang sedang jalan bersama Pono didatangi oleh Tony. Waktu itu Jinu dituduh memakai obat-obatan dan mengedarkannya. Jinu pun ditangkap oleh Tony. Saat saku Jinu digeledah ada barangnya. Anak buah Tony langsung membawa Jinu pergi. Tony memperingatkan Pono agar lebih berhati-hati lagi dalam masalah percintaan. Kanan yang berkuasa tentu dengan mudah dapat mengeluarkan adik iparnya dari masalah.
Jino mendatangi rumah Ponu dan ia memohon agar Ponu percaya padanya dan ia tak mau putus dengan Ponu. Jino langsung dihajar oleh Pak Raffi. Beruntungnya anak buah Kanan datang membawa Jino pulang. Jadinya Jino belum sempat dihajar dengan parah. Jino yang marah mengamuk dan ia menghancurkan tempat Tara. Ya, Tara menetap di sana selama 10 tahun ini. Dia juga belum menikah. Sepertinya Tara sangat merasa bersalah pada Raju dan ia juga sebenarnya mencintai Raju. Kanan selalu mengganggu Tara, bahkan Kanan membuat markas bagi para pecandu di sebelah rumah Tara. Hal itu dilakukan untuk memprovokasi Tara. Tara tak bisa apa-apa ketika melihat halaman rumahnya dirusak oleh Jino dan teman-temannya. Pada keesokan harinya, Ponu yang sedang berbelanja di pasar didatangi oleh Jino. Jino ingin berbicara namun Ponu mengabaikan Jino dan ia tak mau lagi berhubungan dengan Jino. Awalnya Jino membujuk Ponu dengan lembut tapi Ponu tak memperdulikan perkataan Jino hingga akhirnya Jino marah dan berniat menghabisi Ponu. Ponu langsung berlari dan Jino mengejar. Di pasar itu ada Tony. Ponu langsung dibawa pulang oleh teman Tony sementara Tony mencari Jino untuk menghentikannya. Akan tetapi saat Tony masuk ke pasar terdapat kerumunan. Ternyata Jino sedang dihajar oleh seseorang dan orang itu adalah Raju. Raju telah kembali dan ketika ia mendengar Jino berusaha menghabisi perempuan, Raju langsung melenyapkan Jino saat itu juga. Tony berusaha mencegahnya agar Jino bisa diproses secara hukum, tapi Raju tak peduli dan ia sendiri yang menjadi hukum bagi Jino. Jino tewas di tangan Raju. Hal ini membuat istri Kanan tak terima. Ia ingin balas dendam pada Raju. Raju yang ditangkap oleh Tony dibebaskan karena tak ada seorang pun yang menjadi saksi. Semua orang di pasar tak ada yang berani memberi kesaksiannya. Setelahnya Raju pulang ke rumah. Ayah Raju terlihat mengabaikan Raju dan Raju pun hanya masuk saja ke rumah untuk bertemu dengan Ponu. Ponu sangat ketakutan dengan kejadian di pasar. Ia takut bila anak buah Kanan akan memburunya dan menghabisinya. Namun Raju meminta adiknya untuk tenang karena Raju sudah ada di sana dan ia tak akan pergi lagi. Raju kemudian keluar dari rumah dan saat itu tiba-tiba ayah Raju memberikan surat untuk Raju dari ibunya. Di surat itu ibu Raju menulis jika ia tak tahu Raju ada di mana. Tapi dimanapun Raju berada, dia harap Raju akan selalu bahagia. Setelah membaca surat dari ibunya, Raju didatangi oleh Kanan dan anak buahnya. Mereka berdua berbincang-bincang dan mengenang masa lalu. Walaupun sebenarnya keduanya tahu jika mereka saling ingin membunuh. ചെറിയ മങ്ങലുണ്ട് പിന്നെ ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ വെള്ളം വരും. Istri Kanan yang ingin balas dendam menyuruh teman-teman Jino untuk menghabisi Raju. Tetapi mereka hanya anak-anak begajulan yang sok hebat. Mereka bukanlah tandingan dari Raju. Raju menghajar para geng motor itu dengan mudah. Bahkan ia tak mengalami luka yang berarti. Tapi karena lawannya hanya anak muda, Raju tak menghabisi mereka, ia hanya memukulinya saja. Teman-teman Jino yang sudah kalah kabur, sedangkan istri Kanan yang melihat dari kejauhan juga kabur. Raju membiarkan mereka semua pergi begitu saja. Raju lalu diberitahu oleh seorang ibu tua jika anak-anak nakal itu memang sering bikin masalah. Mereka berkemah di dekat rumah Tara. Entah hal buruk apa saja yang mereka perbuat. Raju yang mendengarnya langsung pergi ke rumah mantannya. Di malam itu Tara sedang duduk dan terdiam. Tiba-tiba sebuah api yang sangat besar menyala. Tara lalu keluar dari rumah dan melihat markas para pecandu dibakar oleh Raju. Dan Raju juga sedang menghajar para anak nakal tersebut. Tara tersenyum, tapi Raju langsung pergi. Pengkhianatan yang dilakukan oleh Tara tentu tak mudah dilupakan oleh Raju. Di rumah Kanan, istri Kanan yang bernama Manju sedang melamun. Kanan lalu datang dan memberitahu bila teman-teman Jino yang dikirim oleh Manju untuk menyerang Raju telah Kanan bawa ke rumah sakit. Mereka terluka parah, kata Kanan. Manju kemudian marah dan ia tak mau tidur bersama Kanan. Sebelum Kanan membalaskan dendamnya pada Raju, istri Kanan itu tak mau tidur bersama suaminya. Di keesokan harinya Kanan menemui Raju dan mereka bermain bola bersama. Setelah itu mereka pergi ke tempat Raju menginap dan mereka berbincang-bincang mengingat masa lalu lagi. Kanan juga bilang dahulu Raju pernah berkata padanya jika Kanan akan jatuh cinta dan akan mengerti mengapa lelaki menjadi lemah terhadap wanita yang ia cintai.
Dan itu benar, Kanan telah merasakannya. Kanan memberitahu jika istrinya sangat marah pada Raju dan ingin balas dendam. Jadi Kanan menyarankan agar Raju selalu membawa senjata. Takutnya istri Kanan menyuruh seseorang untuk menghabisi Raju. Raju lalu bilang ia sudah melepaskan senjatanya setahun yang lalu. Ia tak merasakan sensasi apapun ketika menggunakan senjatanya. Raju telah membeli kebun apel dan ia berencana untuk mengelolanya selama sisa hidupnya. Kanan yang mendengar itu langsung tertawa meledek Raju. Apel totem. Kanan lalu ingin pulang. Raju yang melihat temannya mabuk menawarkan diri untuk mengantar Kanan pulang. Akan tetapi Kanan berkata, ia sudah diusir dari tempat tidur. Bila istrinya melihat mereka berdua bersama, Kanan bisa diusir dari rumah. Kanan memeluk Raju dan ia pamit. Tetapi setelah keluar dari kamar Raju, Kanan ternyata tak mabuk dan ia hanya berpura-pura. അവന്റെ കയ്യിൽ ആയുധമൊന്നുമില്ല. ഉണ്ടെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല ഭയ. Kanan memerintahkan orang untuk menghabisi Raju pada malam itu. Raju tentunya tak akan menyangka bila ada yang mau menyerangnya. Karena tadi Kanan dan Raju terlihat baik-baik saja. Kanan pun yakin jika rencananya untuk mengelabui dan membuat Raju lengah telah berhasil. Kanan juga yakin bila orang kirimannya mampu mengalahkan Raju dan membunuhnya. Saat Kanan berbicara dengan para anak buahnya, orang kepercayaan Kanan yang bernama Pilan dikabari oleh temannya jika pekerjaan telah beres. Pada keesokan harinya, Kanan dan anak buahnya pergi ke sebuah tempat yang dikatakan jika jasad Raju ada di sana. Namun saat Kanan membuka peti, ternyata itu adalah jasad anak buahnya yang artinya rencananya gagal. Kanan langsung pergi menemui Raju dan anak buah Kanan langsung menyerang Raju. Raju pun bertarung saat itu. Anak buah Kanan yang paling tangguh ingin menyerang Raju. Saat itu seorang kakek memperingatkan Raju bila orang itu berbahaya dan telah menghilangkan banyak nyawa. Tapi Raju sudah di level atas. Saat meninggalkan kota, ia pergi ke Uttar Pradesh dan ia menjadi seorang pembunuh bayaran. Raju menyerang anak buah Kanan itu menggunakan senjata yang digunakan oleh anak buah Kanan itu sendiri. Raju menancapkannya pada jantung seperti yang dilakukan oleh Assassin Pro. Kanan lalu dibawa oleh anak buahnya pergi karena para penduduk ikut menyerang. Beberapa hari kemudian Kanan menghilang. Polisi pun berpikir bila ia telah kabur. Namun Tony berkata jika ia mengenal Kanan lebih jauh. Jadi Tony tahu jika Kanan memiliki tempat persembunyian di kota. Di hari itu adalah persiapan ulang tahun Ponu yang akan diadakan besok. Raju pun datang dan ia membawakan baju baru untuk ayahnya. Ternyata ayah Raju mau menerima pakaian dari Raju dan kemudian mereka berdua berbicara. Ayah Raju memberitahu anaknya bila dahulu ibu Raju sering marah padanya karena ibu Raju berpikir Raju menjadi seperti sekarang karena ayahnya. Raju hanya menjawab ia bertanggung jawab atas apa yang ia lakukan. Ayah Raju lalu menyuruh Raju untuk duduk dan ia bertanya apakah Raju memiliki rencana masa depan. Raju pun memberitahu jika ia telah membeli kebun apel dan akan mengurusnya. Ayah Raju bertanya apakah Raju akan sendirian. Ayahnya menyuruh Raju untuk menikah. Pak Raffi juga bilang jika Tara belum menikah dan dia adalah wanita yang baik. കുടുംബമുണ്ടാക്കണം. താര ഇപ്പോഴും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല. അറിയോ? Raju yang mendengar perkataan ayahnya langsung pergi ke rumah Tara. Ia mengenang masa lalu dengan membunyikan klakson. Tara keluar dan tersenyum. Raju juga. Tapi tiba-tiba Tara ditusuk oleh Kanan. Raju pun langsung masuk ke rumah Tara dan ia membawa Tara ke rumah sakit. Saat Raju sedang di rumah sakit, Kanan menelpon Raju dan mengabari jika ia akan menghabisi seseorang yang Raju sayangi. Raju langsung pergi ke tempat yang diberitahu Kanan dan Raju melihat ayahnya yang sudah tak bernyawa. Raju sangat sedih walaupun selama ini ia tak akur dengan ayahnya, tapi tetap saja itu adalah keluarganya. Saat upacara kremasi ayah Raju, seseorang ibu tua yang merupakan ibu dari Kanan mengatakan jika perbuatan Kanan tak bisa dimaafkan. Karena itu ibu Kanan menyuruh Raju untuk datang ke rumah dan ia akan memberitahu keberadaan Kanan. Di malam hari Raju datang ke rumah ibu Kanan, tapi tiba-tiba Raju dipukul dari belakang oleh Kanan. Raju ditangkap dan diikat oleh Kanan. Ternyata ibu Kanan diancam oleh Kanan untuk menjebak Raju.
Saat itu Manju datang dan Kanan menusuk Raju. Raju yang ditikam oleh sahabatnya berkata, apakah begitu cara Kanan menyerangnya? Mereka sudah bersama selama bertahun-tahun tapi Kanan tak pernah belajar apapun. Manju lalu berbicara dengan Raju dan dengan sombong Manju berkata, apakah Raju tahu siapa dirinya? Raju hanya tersenyum dan bilang ia tahu Manju sejak dia masih kecil, bahkan sebelum Ranjit mengangkat Manju sebagai anak tirinya. Raju juga mengetahui bila Jinu bukanlah adik dari Manju, melainkan anak kandungnya. Semua orang yang ada di sana terkejut. Raju berkata ia kasihan pada Manju karena tak memilih hidup ini. Manju lalu pergi. Kanan dan anak buahnya mengejar Manju, tapi Manju sudah pergi dengan mobilnya. Polisi lalu datang dan terjadi ketegangan antara Kanan dan para polisi. Pak Sahul ingin membawa Raju pergi. Ia menyuruh Tony untuk membawa Raju, tapi Kanan menghentikannya dan berkata apakah Pak Sahul kini berani melawannya. Pak Sahul bilang ia lebih takut pada dirinya sendiri ketimbang pada Kanan. Tony lalu masuk ke dalam untuk membawa Raju. Kanan berkata pada Sahul, jika atasan Sahul berlutut di hadapannya mereka semua melayani Kanan. Sahul bilang ia tahu itu, tapi ia bukan salah satu dari mereka. Tony kembali dan bilang Raju tak ada di dalam. Kanan pun langsung mengecek dan ternyata Raju telah kabur. Tapi Kanan yakin dengan luka tusuk Raju tak akan bisa pergi jauh dan akan kehabisan darah. Ia yakin Raju tak akan mungkin bisa selamat. 3 minggu kemudian, para penduduk kota mulai resah karena Raju tidak ada kabar. Padahal Raju adalah harapan untuk mereka bisa bebas dari kekuasaan Kanan. Sebagian penduduk yakin jika Raju bersembunyi di sebuah tempat dan mati di sana. Karena itu polisi dan Kanan belum menemukan Raju sampai sekarang. Dengan ketiadaan Raju di kota, Kanan kembali berkuasa. Kanan dan Manju yakin bila Raju memang telah mati. Dan Manju pun ingin melakukan kremasi Jinu. Ia bersama Kanan pergi ke tempat jasad Jinu disimpan. Di malam itu anak buah Kanan sedang berkumpul. Salah satu dari mereka berkata jika tubuh Raju belum ditemukan itu membuatnya khawatir. Satu anak buah Kanan bilang jika Raju masih hidup ia yang akan menghabisi Raju dengan cara yang sama seperti yang ia lakukan pada ayah Raju. Kanan dan Manju yang melihat peti pendingin tempat Jinu disimpan terkejut karena peti itu berisi anak buah Kanan yang telah terbunuh. Yang tak lain hal itu pasti dilakukan oleh Raju. Di tempat para anak buah Kanan berkumpul, Raju pun datang dan menyerang mereka. Waktu itu salah satu anak buah Kanan sedang mengarahkan senjata. Ia sedang belajar. Tiba-tiba seseorang mengarahkan tangan anak buah Kanan itu ke cermin dan terlihat Raju di belakang orang itu. Anak buah Kanan yang memegang pistol itu terkejut dan di luar para anak buah Kanan mendengar suara tembakan. Mereka langsung masuk dan melihat temannya sudah tertembak. Raju menampakkan diri dan setelahnya ia berlari. 2 anak buah Kanan mengejar sementara 2 yang lainnya tetap di sana. 2 anak buah Kanan yang mengejar Raju berpencar. Mereka pun diserang satu persatu oleh Raju dan Raju menghabisi kedua anak buah Kanan yang mengejarnya. Setelah itu di pagi hari Raju menggantung anak buah Kanan di tempat ayah Raju dihabisi. Dan hal itu pun memberitahu penduduk kota jika Raju masih hidup dan ia telah kembali. Kini yang tersisa hanya Kanan dan anak buah kepercayaannya yang bernama Pilan. Kanan yang pergi melihat anak buahnya yang dihabisi Raju sangat marah dan ia ingin bertemu dengan Raju. Ia ingin 1 lawan 1 layaknya seorang pria. Tony bilang setelah apa yang Kanan lakukan pada Raju, apakah itu pantas disebut pria? Pilan ditelepon oleh seseorang dan ternyata itu Raju. Pilan mengatakan jika Raju akan datang malam ini untuk bertatap muka dengan Kanan. Akhirnya di malam hari Kanan menunggu Raju bersama Pilan. Datanglah Raju dengan santai dan tersenyum. Kanan langsung menyuruh Pilan untuk menyerang Raju. Pilan pun berjalan ke arah Raju tapi bukan untuk menyerang. Pilan berpindah sisi, ia ternyata bekerja sama dengan Raju. Pilan ingin mengkudeta Kanan dan ia juga ingin memiliki Manju. Raju berkata jika ia membuat kesepakatan dengan Pilan yang tak bisa Pilan tolak. Raju hanya ingin menunjukkan sakitnya dikhianati orang yang Kanan percayai. Tapi Kanan bukannya tanpa rencana. Ia telah merekrut anak buah yang baru dan itu berjumlah cukup banyak. Pilan langsung ketakutan dan bersembunyi. Raju pun melawan anak buah Kanan sendirian. Raju tetaplah Raju. Ia adalah raja di kota dan Raju menghabisi anak buah Kanan yang baru tak tersisa. Raju menyerang dengan koefisiensi dan akurasi tinggi. Sekali serangan 1 anak buah Kanan tewas. Jadi ia tak membuang banyak waktu dan tenaga.
Raju adalah pembunuh bayaran di Uttar Pradesh. Jadi ia tahu titik vital pada manusia dan dengan cepat Raju menghabisi seluruh anak buah Kanan. Tentunya ia sedikit kesulitan, tapi kemampuan yang dimiliki Raju sangat hebat dan ia benar-benar raja dari kota. Tak seorang pun anak buah Kanan berhasil melukainya. Setelah menghabisi seluruh anak buah Kanan, Raju bertarung dengan Kanan. Waktu itu Kanan terus mengincar perut Raju yang pernah ia tusuk. Itu baru 3 minggu dan Kanan tahu jika luka Raju belum sembuh total. Dan benar saja Kanan yang menendang perut Raju membuat Raju berdarah dan kewalahan. Raju terdesak dan Kanan hendak menghabisi Raju. Tapi sebelum itu Raju mengambil pisau dan menancapkannya pada kaki Kanan. Setelahnya Raju pun mendominasi pertarungan dan ia melumpuhkan Kanan. Raju bilang jika Kanan bukanlah tandingan Raju yang memimpin kota. Lalu bagaimana Kanan mengalahkan Raju Madrasi yang seorang asasin profesional di Uttar Pradesh? Kanan memohon agar Raju tak membunuhnya. Ia berjanji akan meninggalkan kota bersama Manju. Pilan datang dan memprovokasi Raju untuk menghabisi Kanan. Kanan lalu meminta Raju untuk mengingat masa lalu mereka. Raju pun berkata ia tak akan menghabisi temannya. Kanan tersenyum mendengarnya, tapi Raju langsung berkata ia akan membiarkan orang lain yang melakukan itu. Lalu datanglah beberapa orang dari kota yang memiliki dendam pada Kanan. Kanan pun ditembak oleh salah satu dari mereka. Dan Raju hanya mengingat kenangannya bersama Kanan dahulu. Pilan sangat senang karena ia akan menjadi penguasa baru di kota menggantikan Kanan. Seseorang yang menembak Kanan memberikan pistolnya pada Raju. Dan Raju berkata kota tak membutuhkan pewaris baru. Dan Raju langsung menembak Pilan. Ternyata Raju hanya memanfaatkan Pilan dan Raju pergi meninggalkan tempat itu. Raju berjalan dengan membawa senjatanya. Diperlihatkan jika Raju kini sudah bersama Tara. Mereka tinggal dengan adik Raju yakni Ponu di sebuah kebun apel milik Raju. Mereka membangun rumah di sana dan film pun berakhir. Baiklah teman, itu saja di video kali ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya dan seperti biasa, terima kasih untuk menonton. Adios amigos.